Resmi, Kluivert out. Setelah bekerja bersama-sama secara intensif selama hampir 12 bulan, PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Coach Patrick Kluivert dan para stafnya atas dedikasi dan kontribusi mereka bagi sepak bola Indonesia. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini. Dosa tidak memanusiakan manusia. Siapa yang bersalah atas kegagalan ini? Patrick Kluivert, masyarakat Indonesia yang terlalu besar mimpinya. Tentu bukan Erick Thohir. Mimpi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia harus berakhir setelah menjadi juru kunci dengan 2 kekalahan atas Saudi Arabia dan Irak. Hasil ini benar-benar menutup peluang Indonesia untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia. Dengan 2 tahun perjuangan memulai kualifikasi Piala Dunia pada Oktober tahun 2023, masyarakat mulai berani untuk memiliki mimpi besar yang dahulu mungkin hanya sekedar gurauan. Melihat timnas Indonesia di Piala Dunia, entah sejak kapan, apakah sejak era Evan Dimas dan kawan-kawan, atau ketika Shin Tae-yong dan staf mulai menukangi timnas Indonesia. Sungguh, Stay memberikan kami sebuah harapan dan berpikir bagaimana rasanya ketika mendengar lagu Indonesia Raya menggema di panggung terbesar sepak bola dunia. Tentu sebagai pelatih Stay memiliki kekurangan. Yang paling banyak disorot yaitu kendala bahasa. Tapi apakah itu salah satu alasan Stay dipecat? Tanpa peringatan dan tanpa penjelasan, supporter Indonesia dibuat syok dengan kabar pemecatan Stay yang dinilai sangat dadakan di tengah kompetisi yang sedang bergulir. Padahal sebelumnya terdengar kabar bahwa Stay memperpanjang kontraknya sampai ke 2027. Stay pun menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia sudah memperpanjang kontrak dan suatu hari Erick Thohir mendatangi kemudian memutuskan kontraknya. Di beberapa kesempatan Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan harus diambil. Ia menegaskan bahwa meskipun ada risiko dalam mengambil keputusan ini, lebih baik mengambil risiko sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Penyesalan seperti apa? Kemungkinan besar penyesalan ketika Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia ke-2026. Tak lama berselang semua terkaget-kaget dengan berita bahwa pelatih berikutnya adalah Patrick Kluivert. Dia adalah legenda sepak bola. Karirnya tentu luar biasa, tak ada yang meragukannya. Tapi ternyata sebagai pelatih terbilang cukup abu-abu bahkan menuju gelap. Selama melatih, Patrick Kluivert punya catatan buruk dengan hanya meraih 7 kemenangan dari 19 laga di Curaçao dan meraih 9 kemenangan dari 20 laga di Adana Demirspor. Pergantian pelatih tentu akan membuat suasana tim akan terganggu. Chemistry, komunikasi semua harus kembali ke awal. Banyak spekulasi tentang pemecatan dan pemilihan pelatih. Mulai dari public figure, pandit, bahkan tokoh-tokoh besar. Bung Toel yang kerap memberikan kritik keras di zaman Stay, sekarang mendadak hilang bak ditelan bumi. Beberapa komentarnya bahkan membuat netizen geram dan sering menjadikannya sebagai sasaran olok-olokan di media sosial. Coach Justin menjadi salah satu pandit yang juga awalnya percaya proses pembangunan yang dilakukan Stay sampai pada akhir-akhir kepelatihan. Stay dia mulai membelok, mengeritik, bahkan mengungkapkan bahwa jika ingin memperbesar peluang lolos Piala Dunia, Stay harus diganti. Dan faktanya adalah Coach juga berperan dalam pemilihan pelatih yang dilakukan PSSI. Bahkan narasi sempat mengundang Patrick Kluivert dan muncullah pertanyaan khas Mbak Nana tentang latar belakang Patrick sebagai penjudi yang sempat viral. Patrick menjawab bahwa dia datang di wawancara ini hanya ingin membahas sepak bola. Beberapa komentar tentang kegagalan timnas Indonesia. Coach Justin, gue sih nggak ngeliat ini proyek gagal ya. Gagal masuk Piala Dunia bukan proyek gagal. Kan masih ada Piala Asia, masih ada pembinaan yang lain-lain. Menurut Pak Marji, pemain hanya menjalankan tugas dan strategi dari pelatih. Saya akan laporkan di rapat XK tentang perjalanan tim ini khususnya di round keempat. Saya tahu perjalanan tim ini sejak awal. Mohon maaf aja, agar semua tahu supaya tidak salah mengambil keputusan lagi. Dari banyaknya lika-liku sekarang yang kena imbasnya tetap timnas Indonesia. Kita percaya bahwa seluruh pemain memberikan semua kemampuannya di lapangan. Kita tak pernah meragukan itu. Yang kita sesali adalah kenapa Stay harus diganti setelah kita punya harapan dan mempercayainya. Banyak yang menyuarakan di media sosial. Jika harus gagal, kami lebih memilih gagal bersama Shin Tae-yong. Nama Shin Tae-yong juga menggema di stadion setelah timnas kalah atas Irak. Jadi siapa yang harus disalahkan?